Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Mutia Rahman dengan NIM 1180/2008 dari PIG 6A. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang pengertian, pemanfaatan, dan pelaporan hasil evaluasi dan kriteria pelaporan. Langsung saja. Nah, pengertiannya menurut KBBI, pemanfaatan mempunyai arti perbuatan memanfaatkan. Sedangkan pelaporan hasil evaluasi merupakan kegiatan melaporkan hasil penilaian atau belajar siswa yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sekolah mengenai kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa pemanfaatan dan pelaporan hasil evaluasi adalah kegiatan memanfaatkan dan melaporkan hasil penilaian atau belajar siswa yang merupakan salah satu pertanggungjawaban sekolah, di mana ya siswa tersebut telah mengikuti pembelajaran selama di sekolah tersebut gitu. Lalu pelaporan atau reporting ini merupakan asesmen yang paling penting juga ya, yang penting dari proses asesmen terkait dengan upaya proses menginformasikan kepada pihak lain, yaitu ya siswa sendiri, guru atau orang tua yang berkepentingan mengenai pembelajaran yang telah terjadi atau dilakukan. Jadi ya pelaporan itu bisa formatif, yakni ketika pelaporan memberikan informasi mengenai pembelajaran yang dapat dikembangkan melalui proses belajar mengajar yang akan dilakukan, atau bisa juga sumatif ketika pelaporan memberikan informasi mengenai belajar siswa pada saat tertentu. Lalu pelaporan hasil belajar siswa itu ya bisa dilakukan setiap akhir semester, tiap tengah semester, bulanan, mingguan, atau harian. Nah, sementara itu pelaporan ini bisa dilakukan oleh guru bidang studi atau guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan kepala sekolah. Proses pelaporannya bisa secara lisan atau oral maupun tertulis atau written ya, baik dalam bentuk kata-kata maupun angka. Nah, pelaporan ini bisa dilakukan di berbagai kesempatan gitu ya, sesuai dengan kesepakatan dengan pihak-pihak yang akan menerima atau kreativitas guru sendiri untuk merancang kegiatan yang di dalamnya ada kegiatan pelaporan hasil belajar gitu. Jadi bisa dilakukan ketika ada acara-acara biasa maupun pada saat kenaikan kelas. Tapi ya umumnya sih ketika ada pas UAS, UTS gitu ya, dan pada saat kenaikan kelas. Setelah itu, menurut Departemen Pendidikan Nasional, pelaporan hasil belajar peserta didik itu memiliki sejumlah asas. Yang pertama itu memperkuat motivasi belajar siswa, yang kedua itu memperbesar pemahaman siswa terhadap dirinya, memperkuat motivasi jadi lebih semangat siswa. Yang kedua, memperbesar pemahaman. Jadi siswa paham mana aja sih dia kemampuan dia gitu di bidang apa, memahami dirinya. Yang ketiga itu memperkuat daya ingat dan meningkatkan kemampuan transfer hasil belajarnya. Yang kelima, memberikan umpan balik atau feedback terhadap keefektifan pembelajaran. Setelah itu kriteria pelaporan gitu ya. Nah, jadi pelaporan ini harus disusun sesuai dengan informasi yang ada dan bermanfaat gitu ya. Setelah itu oleh pendidikan nasional menentukan sejumlah kriteria penyusunan laporan hasil belajar. Di antaranya yang pertama menggunakan format dan bahasa yang komunikatif. Artinya itu ya mudah dipahami, mudah dibaca, dan mudah dicerna gitu ya. Apa sih maksud dan tujuan laporan itu? Yang kedua, berkaitan erat dengan hasil belajar yang ingin dicapai siswa, tentunya harus berkaitan dengan hasil yang dicapai siswa. Yang ketiga, menitik beratkan pada hasil yang ingin dicapai siswa. Yang keempat, berisi informasi tingkat pencapaian hasil belajar dalam kaitannya dengan standar kemampuan yang ditetapkan. Yang kelima, memberikan informasi kemampuan akademik, penguasaan standar kemampuan mata pelajaran, sosial, emosional, dan fisik yang dicapai siswa. Yang keenam, dapat memberikan informasi untuk melakukan diagnostik hasil belajar. Yang ketujuh, memberikan informasi yang dapat membantu orang tua untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa. Jadi orang tua tahu dengan adanya laporan hasil evaluasi ini, siswa itu anaknya itu bisanya di bidang apa, lalu dia bisa mengembangkan. Kalau ada kurang, orang tuanya juga bisa mendukung, bisa mengarahkan, membantu agar anaknya itu meningkat dalam pembelajarannya. Yang kedelapan, dapat memberikan informasi kemampuan siswa secara individu maupun kelas dalam mencapai kompetensi dasar. Jadi dengan adanya laporan ini bisa tahu gitu ya, kedudukan siswa secara individu maupun per kelompok maupun per kelas gitu ya dengan adanya laporan ini. Yang kesembilan, menarik dan memuat aspek-aspek yang berguna bagi peningkatan kemampuan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya akan menjelaskan tentang laporan hasil evaluasi yang mencakup 3 hal. Yang pertama ada kognitif, yaitu hasil kemampuan berpikir. Contohnya seperti ulangan harian, UTS, dan UAS. Dan yang kedua ada afektif, yaitu penilaian sikap. Dan yang terakhir ada psikomotorik, yaitu penilaian keterampilan atau hasil kegiatan praktek. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam membuat laporan. Laporan harus berisi tentang informasi yang lengkap, mudah dipahami, mudah dibuat, dapat dipakai, dan objektif. Bentuk-bentuk laporan yaitu ada laporan untuk siswa, laporan untuk orang tua, laporan untuk sekolah, laporan untuk instansi pemerintah, dan laporan untuk masyarakat. Jenis dan model laporan, asesmen proses, dan hasil belajar, yaitu ada yang menggunakan angka, yaitu ketika kita menggunakan angka 1 sampai dengan 10 atau 1 sampai dengan 100, angka memang banyak digunakan di dalam laporan hasil asesmen belajar peserta didik karena sejumlah pertimbangan. Setidaknya ada 5 kelebihan sehingga nilai angka lebih digunakan. Pertama, penggunaan angka cukup mudah dilakukan oleh siapa saja. Kedua, banyak pihak yang meyakini bahwa menginterpretasi angka cukup mudah. Yang ketiga, angka dapat meringkas dan mempresentasikan kinerja secara keseluruhan. Keempat, nilai yang ditulis dengan angka lebih bersifat kontinu dibandingkan dengan nilai yang dituliskan dengan menggunakan huruf. Yang kelima, nilai angka bisa dipergunakan bersama dengan nilai huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur dari kelompok 5 mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan dan pelaporan hasil evaluasi materi lanjutan dari materinya Adira Dzulhijjana, yaitu tentang jenis dan model laporan asesmen, proses, dan hasil belajar. Langsung saja, jenis dan model laporan asesmen, proses, dan hasil belajar. Yang pertama menggunakan angka, kemudian menggunakan kategori, kemudian menggunakan narasi, laporan naratif yang dimodifikasi, menggunakan kombinasi seperti angka, kategori, dan uraian atau narasi, dan juga menggunakan grafik. Untuk yang menggunakan angka sudah dijelaskan oleh saudari Adira. Saya akan menjelaskan mengenai yang menggunakan kategori dan juga menggunakan narasi. Lanjut. Untuk yang menggunakan kategori, hasil belajar peserta didik dinyatakan dalam bentuk kategori seperti baik, cukup, kurang atau sudah memahami, cukup memahami, dan juga kurang memahami. Dalam hal ini, hasil belajar peserta didik dinyatakan dalam bentuk kategori yang seperti itu. Ada beberapa kelebihan sehingga beberapa pihak terkadang menggunakan kategori. Salah satu pertimbangannya adalah dampak dari kategori tidak terlalu buruk bagi siswa yang duduk di tahun-tahun awal jika dibandingkan dengan nilai angka, terutama jika hasil belajar mereka kurang sesuai dengan harapan. Namun demikian, cara ini juga mengandung kelemahan. Salah satu kelemahan yang cukup menonjol adalah bahwa kategori tidak mengkomunikasikan cukup informasi mengenai kinerja siswa bagi pihak lain untuk menilai kemajuan yang telah dicapai. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya menggunakan narasi. Laporan naratif memuat serta rinci apa yang telah dipelajari oleh seorang siswa, termasuk usaha yang telah dilakukan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Diharapkan laporan naratif ini bisa mengatasi atau menutupi kekurangan yang ada pada nilai dalam bentuk huruf. Mengingat nilai dalam bentuk huruf cenderung menyederhanakan informasi yang sangat banyak menjadi sebuah simbol. Di samping itu, laporan naratif juga memungkinkan guru memasukkan berbagai informasi yang bersifat unik mengenai proses yang dilakukan seorang siswa atau sesuatu yang unik yang dilakukan oleh seorang guru.
yang disebutkan terakhir itu rasanya tidak akan muncul pada bentuk laporan yang standaris. Kelebihan laporan naratif yang lain adalah terkait dengan konsep pemberian deskripsi yang komprehensif mengenai belajar dan perkembangan peserta didik. Dalam laporan naratif, aspek ini mendapat tempat yang cukup istimewa. Karena itu, jika laporan naratif ini digarap dengan sangat baik, berbagai deskripsi yang tertulis di sana akan sangat berarti bagi para orang tua dan peserta didik sendiri dibandingkan dengan ringkasan singkat seperti nilai. Namun demikian, laporan naratif juga memiliki sejumlah keterbatasan, terutama jika laporan tidak ditulis dengan baik dan mengabaikan aspek-aspek yang sensitif. Harus diakui memang tidak mudah bagi guru untuk menulis sebuah laporan naratif mengenai seorang siswa. Hal-hal yang sensitif itu biasanya terjadi manakala seorang guru harus menggambarkan kemampuan atau sikap siswa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penulis laporan harus pandai-pandai memilih kata atau istilah yang tepat untuk menggambarkan kelemahan siswa, sehingga apa yang disampaikan justru menjadi pendorong bagi siswa untuk berprestasi, bukan sebaliknya. Harus selalu diingat oleh semua pihak bahwa tujuan asesmen pada hakikatnya adalah melakukan perbaikan terkait dengan belajar siswa. Di sini di PowerPoint ada contoh laporan naratif. Penilaian hasil karya tulis siswa, tugas clipping pelajaran PAI tentang mentaburi alam. Gambar-gambar yang Anda kumpulkan sangat menarik karena selain berwarna-warni juga bisa memperjelas keindahan alam yang Allah ciptakan. Akan tetapi penjelasan dari beberapa gambar kurang bisa dipahami pada gambar 5 misalnya. Seharusnya dijelaskan bahwa gambar tersebut menggambarkan salah satu fenomena alam tsunami dan dampak yang ditimbulkannya, yang mana hal tersebut adalah sebab manusia tidak menjaga alam dan tidak bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan berupa alam semesta ini yang harus kita jaga. Akan tetapi, secara umum saya sangat senang membaca clipping Anda. Selamat dan teruslah berlatih. Seperti itu contoh laporan naratif. Mungkin dari saya sekian. Untuk selanjutnya mengenai laporan naratif yang dimodifikasi dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aryan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aroyan sebagai pemateri yang akan melanjutkan materi daripada kelompok 5 dari pemanfaatan dan pelaporan hasil evaluasi yang di bagian laporan naratif yang dimodifikasi. Jika tadi sudah disampaikan beberapa materi oleh pemateri sebelumnya dari mengenai jenis dan model laporan, asesmen proses dan hasil belajar, tadi ada yang sudah disampaikan mengenai menggunakan angka, menggunakan kategori, kemudian menggunakan narasi, dan untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai laporan naratif yang dimodifikasi. Nah, laporan naratif ini dibuat secara rinci dan bermakna dan memakan sangat banyak waktu ya bagi guru untuk mempersiapkannya. Nah, berangkat dari kenyataan tersebut, kita bisa memodifikasi proses pelaporannya itu. Salah satunya adalah dengan cara mengkombinasikan prosedur checklist atau rating scale dengan komentar tertulis yang singkat mengenai masing-masing peserta didik. Ya. Nah, itu mengenai laporan naratif yang dimodifikasi. Kemudian ada selanjutnya menggunakan kombinasi seperti angka, kategori, dan uraian atau narasi. Nah, ini mengkombinasikan angka ya, kategori dan uraian atau narasi itu cukup bagus ya, karena di sini bersifat saling melengkapi dan bisa membuat laporan menjadi lebih jelas dan komprehensif ya. Adapun kelemahannya itu yang dimiliki angka itu bisa ditutupi ya dengan kelebihan yang ada pada kategori dan uraian. Nah, kemudian adapun kelemahan daripada narasi bisa diatasi dengan adanya angka dan kategori. Selanjutnya yaitu menggunakan grafik. Nah, kita juga bisa menggunakan histogram untuk menampilkan skor nilai ujian harian. Nah, kita bisa melakukan hal ini ketika pada akhir semester. Nah, ya.
Nah, angka-angka yang berada pada garis vertikal yaitu frequency of scores 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu memperlihatkan skor tinggi yang pernah dicapai siswa. Adapun sementara angka-angka yang berada pada garis horizontal menunjukkan ujian harian siswa, ya. Nah, dengan demikian histogram tersebut bisa memperlihatkan pokok bahasan yang telah dikuasai siswa dan pokok bahasan yang kurang dikuasai siswa. Nah, di samping menggunakan angka pula kategori, grafik, dan narasi sebagaimana yang telah disebutkan tadi di atas, ada beberapa alternatif yang bisa dipilih ya, yang menurutnya lebih efektif dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lembaga tempat bekerja. Nah, itu dari poin A yang tadi melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Kemudian masuk ke poin B, yaitu manfaat pelaporan hasil evaluasi. Yang pertama ada laporan hasil evaluasi siswa itu haruslah berisi ya ada beberapa poin yang harus diisi ketika melaporkan hasil daripada evaluasi siswa ya. Yang pertama itu haruslah berisi mengenai hasil dari pencapaian belajar siswa itu sendiri ya. Nah, yang kedua, daripada laporan hasil evaluasi itu harus berisi mengenai kekuatan dan kelemahan siswa dalam semua mata pelajaran. Jadi harus bisa memberikan apa kekuatan dari siswa tersebut di mata pelajaran itu dan apa kelemahan siswa itu. Apakah dia kuat di mata pelajaran ini atau lemah di pelajaran mata ini. Nah, kemudian yang ketiga, laporan hasil evaluasi juga harus berisikan minat siswa pada masing-masing mata pelajaran ya. Siswa ini berminat ke pelajaran ini, pelajaran anu ini itu dan seterusnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Tadi melanjutkan daripada beberapa pemateri mengenai tadi jenis dan model laporan asesmen, proses dan hasil belajar. Dan tadi di poin B yang pertama ada laporan hasil evaluasi siswa belajar itu berisi apa saja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari bab manfaat laporan hasil evaluasi. Langsung ke nomor 2, yaitu laporan untuk orang tua harus berisi hasil belajar siswa yang mencakup semua ranah seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terus juga deskripsi yang lebih rinci tentang kelemahan, kekuatan, dan keterampilan siswa dalam melakukan tugas. Dan yang terakhir di poin ini yaitu minat siswa terhadap mata pelajaran. Lalu, laporan hasil evaluasi untuk guru atau sekolah itu harus berisi tentang hasil belajar siswa yang mencakup semua ranah untuk masing-masing kelas yang mengajar. Sedangkan untuk kepala sekolah memerlukan informasi yang umum untuk semua siswa. Nah, nomor 4 yaitu adapun aspek afektif yang perlu dilaporkan seperti kelakuan, kerajinan atau kedisiplinan, kebersihan, keterampilan, tanggung jawab, kesopanan, kemandirian, kejujuran, kepemimpinan, dan yang terakhir ketaatan terhadap aturan sekolah dan norma yang berlaku. Terus juga ada manfaat laporan evaluasi untuk siswa. Yang pertama ada mengetahui kemajuan hasil belajar dirinya, mengetahui konsep-konsep atau teori yang belum dikuasai, memotivasi diri untuk belajar lebih baik, memperbaiki strategi belajar. Yang keenam, manfaat laporan hasil evaluasi untuk orang tua dan sekolah, membantu anak dalam belajar, memotivasi anaknya belajar, membantu sekolah meningkatkan hasil belajar siswa. Dan poin 6 ini yang terakhir membantu sekolah untuk melengkapi fasilitas belajar. Dan yang terakhir yaitu manfaat laporan hasil evaluasi untuk guru. Pertama, mendorong guru untuk mengajar lebih baik, dan juga terakhir itu membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.